keluar surat perintah penahanan, terus backing saya minta RJ gitu lah kira-kira. Ya. Kalau nuwun. Ampun, tekul lutut ya kira-kira. Tapi yang dihadapi ternyata orangnya bandel. Orangnya begitu kuat gitu. Memeriksa di dalam daftar barang bukti 2 laboratoris kriminalistik ini tidak ada dalam daftar bukti. Fotokopi ijazah Joko Widodo yang dilegalisir. Ya, betul. Jadi, nah yang lain mengatakan asli. Dan bahkan bukan hanya ijazah S1 saja, ijazah SD, SMA itu juga disebutkan asli. Bukan fotokopi. Di fotokopi. Salinan fotokopi. Gitu. Dan yang menarik dari daftar barang bukti itu juga ada yang mengatakan begini. SMP-nya disebut ya. SMP-nya disebut, SD-nya disebut, nomor SD 111 atau berapa gitu. Pas SMA mana tidak disebut. Kami mempelajari surat dakwaan kemudian kami cocokkan dengan daftar barang bukti. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa, Mas. Ternyata Polda ini selama ini memproduksi hoax. Ternyata kita selama ini di prank. Oh, di prank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Jadi sobat RH sekalian, sudah lama kita tidak gebrak meja gara-gara urusan Roh Suryo dan Dr. Tifa. Nah, di depan saya ada 2 orang senior dari tim Dr. Tifa, TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Wirawan Adnan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dia. Dan senior saya di UGM. Ya, kira-kira 6 tahun di atas saya. Gak usah dihitung itu. 84 Mas ya? 83 atau 83. 6 tahun di atas saya. Lutfi Hakim. Dia. Jadi saudara sekalian, sebelumnya kita satu grup di Troya namanya, Tifa Royce Advocate. Tapi karena strategi sidangnya harus dipisah, karena masing-masing ada kebutuhan untuk lawyer sendiri, dan sekarang terbukti ketika Roy Suryo masih mengajukan pra peradilan, sementara Dr. Tifa sudah masuk pokok perkara. Beliau ini adalah 2 penggawa dari 27 advokat. 27 advokat yang mendampingi Dr. Tifa ya. Biasanya 27 advokat itu yang bekerja itu ya kira-kira 5 lah. 6 lah. Oh 6. Jangan buka rahasia. Sebetulnya 7, dia dihitung 2 kali. Oh, dihitung 2 ya, 7. Ya, ini kita belum mulai itu udah 214 orang yang nonton kita. Padahal belum ngomong apa-apa. Jadi saya ingin overview ya terhadap 2 sidang yang terdahulu, Mas Lutfi atau Mas Wirawan, silakan. Monggo duluan aja. Overviewnya adalah soal pertama pembacaan dakwaan dan kemudian nota perlawanan. Sekarang namanya nota perlawanan ya. Nah di undang-undang baru. Bagi kita, fortunately bagi tim Roy Suryo, tinggal follow aja nanti. Tinggal ikut ya. Silakan Mas Lutfi Hakim, kelihatan yang mau memulai. Iya, baik, terima kasih Mas Refli dan Mas Adnan ya. Jadi ada satu hal yang menarik dalam persidangan yang pertama itu ketika kita mempersoalkan tidak memperoleh berkas lengkap. Kemudian mereka ngotot bahwa berkas lengkap itu tidak diatur lah, yang penting surat dakwaan. Kemudian yang ketiga mereka mengatakan bahwa sekarang ini sudah sampai tahap pembacaan surat dakwaan, sehingga yang berikutnya ya pembacaan nota perlawanan gitu. Sehingga mereka tidak maulah kita masih bicara tentang nota perlawanan, naskah berkas perkara gitu. Nah,
untungnya kita cukup kompak lah, masing-masing bicara ya, saya bicara, Mas Adnan bicara, yang lain juga bicara, ngotot untuk mendapatkan itu. Mengingat apa yang ada diatur di dalam pasal 146 KUHP lama dan pasal 75 KUHP baru itu sebetulnya esensinya sama saja. Dan kita dari dulu, dari udah puluhan tahun yang lalu dengan KUHP yang lama itu senantiasa bisa mendapatkan berkas perkara berupa daftar saksi, daftar barang bukti, termasuk BAP para saksi semuanya. Nah, jadi dengan demikian kita menuntut hal yang sama pada sidang ini. Akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, memang dengan dikabulkan itu waktu kita kan cuma seminggu tuh. Ya. Kita memang masih sempat lah mempelajari surat dakwaan dan membuat jawabannya gitu ya. Walaupun dengan kondisi yang lumayan heboh gitu ya, karena waktunya nggak panjang kan. 1 minggu kita berapa waktu untuk membaca, kita bagi tugas yang ini Mas, biar penonton paham, pasal 75 ayat berapa? Biar saya bacakan. Ayat 6 ya, saya bacakan dulu. Pasal 75 ayat 6 Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini yang baru ya, KUHP yang baru. Pasal 75 ayat 6 bunyinya adalah salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada penyidik, tersangka dan advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Artinya ini azas equality ya. Oke, jadi masalahnya adalah yang dimaksud dengan surat salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Oke, surat dakwaan kita skip dulu. Surat pelimpahan perkara itu apa? Ada di penjelasannya? Tidak. Ada di penjelasan. Kalau yang di lama, yang saya ketahui di lama ada. Oh enggak, ini yang baru kan. Yang baru enggak ada penjelasan. Yang lama enggak ada. Tetapi apa yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara tersebut? Silakan Mas. Ya, dalam 146 ayat 4 yang lama itu ya keseluruhan berkas. Keseluruhan berkas, dan kita sudah menjalani itu terus-menerus kan. Udah sejak tahun 81 kan itu. Itu seperti itu. Ya, itu yang saya katakan. Intinya apapun yang dilimpahkan lah ya. Iya, antara ke pengadilan, ke advokat, ke penyidik mesti sama. Sama equal. Ya. Nah, kemudian apa masalah setelah kita tidak memperoleh dari awal itu sama? Akibatnya kita punya keterbatasan untuk membuat surat nota perlawanan. Yaitu kita hanya sibuk membaca nota dakwaan, surat dakwaan. Sekarang namanya nota perlawanan. Nota perlawanan. Dulu pasal berapa itu? Nota perlawanan diatur di. Ini kan sekaligus pembelajaran publik juga kan? Iya. Kalau pasalnya sih masih di pasal 75 juga seingat saya. Oke, dah. Go ahead. Masih. Akibatnya kita tidak cukup punya waktu mempelajari daftar-daftar, baik daftar saksi maupun daftar barang bukti. Nah, yang menarik setelah kami mempelajari surat dakwaan kemudian kami cocokkan dengan daftar barang bukti, ternyata ada sesuatu yang luar biasa, Mas. Ternyata Polda ini selama ini memproduksi hoax. Ternyata kita selama ini di prank. Oh, di prank. Prank itu maksudnya bohong? Saya nggak tahu bohong atau dusta ya. Kira-kira di antara dua kata itulah. Ya, mereka mengatakan bahwa ada hasil laboratorium atau laboratorium kriminal gitu kan. Kemudian yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Ada 2 dokumen di dalam surat dakwaan itu yang menyebutkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Yang satu itu nomor 4578/DCF/2025 tanggal 7 Oktober 2025. Yang kedua itu berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik ya, barang bukti digital nomor pemeriksaan 130-7 Romawi -2025 -LDF -PMC ya, mestinya Polda Metro Jaya ya, tanggal 14 Oktober 2025. Oh, sama-sama Oktober? Sama-sama Oktober. Yang satu 7 Oktober, yang satu seminggu kemudian. Kesannya itu kan kuat sekali surat dakwaan itu kan. Tapi apa yang terjadi?
kami kemudian memeriksa di dalam daftar barang bukti 2 laboratoris kriminalistik ini tidak ada dalam daftar bukti. Keduanya. Tidak ada dalam daftar saksi. Daftar barang bukti. Dan kan mestinya kalau ada pemeriksaan laboratoris seperti itu kan juga akan diajukan ahli untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya. Ini juga tidak ada ahli yang dimasukkan ke dalam daftar saksi atau ahli untuk menjelaskan tentang hasil laboratorius tadi itu. Itu artinya segawat apa kalau memang faktanya begitu? Oh, ini inti jantungnya, jantung dari perkara ini. Jantung dari perkara ini adalah bahwa mereka memfitnah Jokowi karena menurut hasil pemeriksaan laboratoris itu identik, asli, gitu loh. Lah sekarang nggak ada bukti bahwa itu identik, bahwa itu asli, tidak ada. Terus bagaimana kita akan membuktikan bahwa ini fitnah? Intinya di situ itu loh. Kebayangkan? Saya merefer apa yang saya alami ya. Jadi kita satu dikit lagi. Kalau saja kami itu ya diberi berkas perkara lengkap itu bersamaan dengan penyerahan surat dakwaan dari awal begitu ya, kami mungkin masih sempat memeriksa kenyataan ini. Sehingga kami bisa masukkan ke dalam nota perlawanan. Tapi ini nggak sempat. Kita baca surat dakwaan 56 halaman aja sudah mabuk gitu kan dalam waktu seminggu. Makanya bikin pra peradilan dulu harusnya. Kita beda dalam hal itu, kita beda. Kita mendingan melawan. Kan sudah pembagian tugas. Yang satu pra peradilan, yang satu langsung ke pokok perkara gitu kan. Jadi saya share buat Mas Lutfi sama Mas Ria ya. Jadi pada waktu kita gelar perkara khusus, kebetulan saya datang pada waktu itu, mereka mengatakan bahwa ijazah yang akhirnya ditunjukkan 5 menit atau 7 menit sebelum tutup gelar perkara jam 11 malam itu sudah dibandingkan dengan 14 kalau nggak salah dokumen lainnya, dan itu identik hasilnya. Unfortunately, kita tidak ditunjukkan 14 dokumen itu apa waktu digelar perkara khusus ada itu. Di dalam list barang bukti. Ada 14 itu ada. 14 ijazah pembanding. Ada 14-nya. Yang diproduksi bareng-bareng. Tapi ada menarik dalam hal ini ya. Kalau di daftar barang bukti untuk yang asli akan disebutkan 1 lembar asli. Ijazah si Anu kan begitu. Tetapi untuk yang Jokowi coba 1 lembar ijazah sarjana kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada nomor 1120 atas nama Joko Widodo tanggal 5 November 1985, tidak menyebut salinan fotokopi atau asli. Yang lain kalau fotokopi disebut fotokopi. Yang ini itu nggak menyebut. Ada lagi yang bukti nomor 4 itu, barang bukti nomor 4 itu fotokopi ijazah Joko Widodo yang dilegalisir. Betul. Jadi, nah yang lain mengatakan asli, dan bahkan bukan hanya ijazah S1 saja, ijazah SD, SMA itu juga disebutkan asli. Bukan fotokopi. Salinan fotokopi. Gitu. Dan yang menarik dari daftar barang bukti itu juga ada yang mengatakan begini. SMP-nya disebut SMP-nya disebut, SD-nya disebut, nomor SD 111 atau berapa gitu. Pas SMA mana tidak disebut. Joko Widodo sekolah menengah atas. Udah. Tidak ada penyebutan SMA berapa, tidak ada penyebutan. Jadi 1 lembar fotokopi ijazah STTB /SMA Saudara Joko Widodo yang telah dilegalisir. SMA berapa itu? Nggak ada. Jadi fotokopi yang telah dilegalisir. Saya refer pengalaman saya juga waktu mendampingi baik Mas Roy, Dr. Tifa di Kejari sebelum waktu mereka dilimpahkan kemudian diperiksa kan. Kita ditunjukkan barang bukti itu. Tapi kalau khusus untuk Jokowi semuanya fotokopi. Kita tanya asli yang mana? Dia bilang wah ini kan banyak kan, ini kita baru terima nih tumpuk-tumpuk di mana. Padahal rasanya nggak mungkin
bukti barang bukti yang paling penting itu kemudian cuma ditumpuk-tumpuk begitu aja kan? Nah, ini menarik, termasuk menarik tiba-tiba ada isu bahwa ada yang hilang ijazahnya. Oke, silakan teruskan. Ya, kemudian kalau kita membaca surat dakwaan itu menyebutkan dengan jelas bahwa Joko Widodo itu SMA di SMA 6 Surakarta. Ya. Itu otentik berarti, karena dikeluarkan oleh lembaga resmi kepolisian, kejaksaan, dilanjutkan oleh kejaksaan. Nah, persoalannya adalah pada tahun 86 itu masih belum ada yang namanya SMA 6 itu. Waktu itu kalau nggak salah SMPP atau apa? SMPP benar. SMPP 40. Itu seperti itu. Jadi aneh saja kok bisa-bisa aja dia lulusan dari suatu tempat yang tidak ada. Sisi lain, kalau kita membaca dari buku alumni Fakultas Kehutanan 80-86 ya, 80-86 itu jelas sekali yang di situ disebutkan nama Joko Widodo itu adalah lulusan dari SMA 6 Yogyakarta. Ya, jadi ini kan sangat tidak cerdas merekayasanya. Atau ada hal yang tidak diantisipasi ya oleh perekayasa ini, gitu. Saya juga melihat juga yang lain itu yang saya lihat bahwa semua ijazahnya Joko Widodo itu adalah yang dimasukkan sebagai list barang bukti itu fotokopi semua, ada yang dilegasi dan juga malah, tapi ada yang asli ya, yang dimasukkan sebagai barang bukti itu atas nama Joko Widodo asli KHS, KHS asli itu, terus apalagi terus bukti penerimaan di UGM ya, terus bukti ada sumpah apa gitu juga asli, terus rencana studi juga asli, ada bukti-bukti itu disebut asli ya. Sehingga memang betul ada seorang yang namanya Joko Widodo ya, pernah berkuliah di sana, diterima oleh Fakultas Kehutanan, itu jelas itu karena ada buktinya kan gitu. Ada barang apakah bukti. Joko Widodo yang ono? Nah gitu. Nah sehingga kami kok menduga bahwa Joko Widodo yang diterima di UGM itu berbeda dengan yang Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden gitu. Kalau ada Joko Widodo, ada Jokowi ya, ada Jokowi. Sehingga kalau ada yang berani menguji DNA-nya itu pasti berbeda dengan yang diterima di UGM itu, kita kira gitu kesimpulan jadi, kami. Gitu. Dakwaan itu jelas, tadi saya pertegas lagi ya. Surat dakwaan itu mengutip BAP yang tadi saya sebutkan ya, ada 2 BAP gitu kan, yang disebut sebagai hasil laboratoris gitu kan. Tetapi BAP itu tidak ada dilampirkan dalam berkas perkara. Dengan demikian maka tentulah jaksa tidak akan bisa membuktikan kebenaran ataupun kepalsuan dari ijazah itu. Apa yang terjadi dengan ini? Saya terus terang merasa kasihan dengan kejaksaan. Dengan penuntut umum ini saya merasa kasihan. Ya, dia kayak di fait accompli untuk membawa kasus yang rabis seperti ini. Ya, betul-betul perkara ini tidak layak untuk disidangkan. Karena apa? Karena tidak ada, kan untuk mengatakan seseorang itu telah mencemarkan nama baik, tentu harus dibuktikan dulu kebenaran material dari substansi kata-katanya. Kalau sekarang substansi kata-katanya tidak bisa dibuktikan kebenaran ataupun kesalahannya, bagaimana dikatakan dia mencemarkan nama baik? Ini, dan kemudian dari demikian apa yang dikatakan oleh Jokowi berkali-kali bahwa nanti saya akan tunjukkan di pengadilan, bahwa nanti saya akan hadir di pengadilan, itu semuanya ngeprank. Kalau memang ada, dia akan tunjukkan. Bukan dia yang akan membawa, melainkan itu mestinya sudah ada dalam daftar berkas perkara. Gitu. Barang bukti ya. Nah pertanyaannya begini. Ini kan katakanlah saya mewakili pertanyaan orang awam ya. Bisa nggak kemudian itu barang bukti itu tidak ada di list, ya, not on the list.
Tetapi tiba-tiba kemudian dihadirkan dalam proses persidangan. Nggak bisa, harus ada. Karena itu menyangkut kesiapan perlawanan dari pihak terdakwa. Oke. Kecuali kalau yang mengajukan adalah terdakwa. Oke. Atau advokatnya. Iya. Kalau advokatnya boleh. Kalau jaksa sudah precise dari awal. Ya, harus. Ya. Tidak boleh dia tidak kemudian menambah-nambah. Dia boleh saja tidak mengajukan yang ada di dalam daftar. Misalnya daftar saksi ini ada 80, diajukan cuma 60, boleh. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Di luar itu. Di luar itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau nggak boleh ada surprise di sini. Kalau terdakwa boleh. Boleh. Kalau terdakwa boleh. Oke. Jadi kalau misalnya kita katakan yang lapor itu yang ada dalam dakwaan tapi tidak ada di dalam daftar alat buktinya, itu apa? Harus dinyatakan tidak ada. Harus dinyatakan tidak ada. Ya. Konsekuensi lebih lanjutnya? Berarti tidak bisa dibuktikan. Dan ini fatal. Fatal. Inilah inti sari dari perkara ini. Kalau dia misalnya mengajukan katakanlah 14 ijazah yang lain sebagai pembanding, dia hanya ajukan satu aja nggak ada masalah. Ya. Tapi dia ajukan 100 sekalipun ijazah pembanding, sementara yang dibandingkan yaitu yang disebut dengan ijazah Jokowi itu tidak dihadirkan, tidak ada hasil laboratoris yang menyatakan ini identik, atau ini memang punyanya Jokowi Dodo, ini adalah punyanya Jokowi gitu ya, maka tidak ada yang bisa diajukan dalam perkara ini. Dalam KUHP yang baru itu dikenal ada istilah baru yang biasanya ada di sistem common law, exclusionary rules ya. Jadi hanya barang bukti itu harus diperoleh secara sah ya. Jadi kalau tidak sah pasti dikatakan tidak bisa diterima atau inadmissible karena istilah hukum acaranya begitu. Inadmissible evidence itu adalah barang bukti yang diperoleh secara tidak sah. Antara lain barang bukti yang disebutkan oleh Mas Lutfi itu adalah mengenai uji forensik lapor kan. Kalau itu surprise, kita akan uji bagaimana memperoleh itu, apakah sesuai dengan Perkap nomor 10 Polri itu atau tidak gitu loh. Apabila tidak sah perolehannya, misalnya apalagi terlalu prematur perolehannya atau tidak seharusnya statusnya sudah penyidikan tapi itu penyelidikan, jadi perolehannya tidak sah, sehingga inilah yang disebut bahwa barang bukti ini tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan atau inadmissible ya gitu. Jadi eksistensi dari 14 pembanding itu walaupun asli, so-called asli gitu itu tidak ada gunanya kalau seandainya yang dibandingkan asli dalam kata itu tidak ada. Bahkan saya katakan seandainya 100 pun nggak ada relevan. Tapi kalau satu dan ini ada bandingannya, itu berbunyi. Ya. Dan harus berbunyi dengan hasil lapor. Ya, betul. Bahwa itu prosesnya itu sudah ada pembandingan dan identik hasilnya. Ya. Jadi identik di sini itu kan ada dua yang mau diteliti itu kan ada dua. Yang pertama, apakah ijazah aku itu identik dengan ijazah yang lain? Yang kedua, apakah nama yang ada dalam ijazah aku itu identik dengan kepemilikannya orangnya yaitu Jokowi? Kan ada dua ini. Ini kedua-duanya sekarang semuanya menjadi meragukan. Tadinya orang mengatakan bahwa Jokowi benar kuliah, tetapi nggak sampai lulus gitu kan? Nah, kemudian dia menggunakan ijazah yang namanya Joko Widodo kan begitu. Tapi dia kuliah. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka bahkan dia pernah kuliah atau tidak pun menjadi sesuatu persoalan. Ada beberapa skenario yang sudah berkembang selama ini ya. Karena sesama biskota dilarang saling mendahului. Dia masih pakai biskota. Sesama pesawat jet. Kita udah naik sepeda, dia masih biskota. Jadi ada beberapa skenario di mana yang diyakini oleh tim hukum TPDT ya, tim pembela Dr. Tifa. Skenario pertama adalah yang paling masuk akal ya. Ada seorang Joko Widodo yang pernah berkuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Joko Widodo namanya betul-betul Joko Widodo.
rambutnya tebal, belah tengah, berkacamata, kumisan, dan dia diperkirakan hanya lulus sarjana muda. Itu skenario pertama. Dan skenario ini dalam perkembangan kasus ini kelihatannya makin kencang. Dan ini bukan Joko Widodo yang jadi presiden. Ya. Skenario kedua adalah Joko Widodo memang pernah kuliah. Jokowi maksudnya Jokowi. Ya, Jokowi yang presiden pernah kuliah, tapi tidak tamat. Nah, tidak tamat, dan kita tidak tahu apakah dia menyelesaikan sarjana muda atau enggak. Let's say dia sarjana muda atau mungkin dia tidak tamat, tapi intinya dia pernah kuliah. Di mana, Mas? Ini ya, di mana? Kuliah di mana? Di kehutanan juga. Oh, di kehutanan juga. Oke. Menurut hemat saya, ya, dua skenario yang dia pernah kuliah paling tidak kan ditunjang oleh rektor UGM. Kalau rektor UGM malah kelebihan kan menunjangnya sampai dia lulus katanya. Tapi yang itu banyak juga yang pendukungnya. Tapi ini adalah mostly hasil investigasi tim baik Dr. Tifa maupun tim Roy Suryo. Apakah dia hanya sampai sarjana muda atau sampai lulus, sepanjang masih foto yang pakai kacamata itu yang dipakai, kita sangat patut meragukannya. Kita sangat patut skeptis. Ya. Saya juga melihat dari daftar barang bukti yang disampaikan, yang dikatakan ini asli, lembar asli surat pernyataan dan janji mahasiswa baru. Itu asli, disubmit asli. Terus yang kedua, 1 lembar asli formulir registrasi mahasiswa baru, itu juga dikatakan asli. Terus banyak lagi, kartu hasil studi KHS juga disubmit asli, dan jelas-jelas disebutkan atas nama Joko Widodo. Dengan demikian ada yang benar-benar namanya Joko Widodo memang kuliah atas dasar keaslian ini. Ya, pertanyaan kami kan kenapa kok berani menunjukkan asli-asli yang apa itu hasil studi tapi kok yang ijazah nggak disebutkan gitu loh. Nah, kami termasuk ijazah SMA-nya. Termasuk ijazah SMA pun tidak ditunjukkan sebagai yang sekarang asli. Pertanyaannya adalah kita bicara tentang tanda tangan. Oke. Tanda tangannya. Kalau tidak salah, tanda tangan yang tertera di KHS, kalau kita registrasi itu ada tanda tangan yang seperti tanda tangan Jokowi Presiden. Penjelasannya apa? Tanda tangan di KHS itu? Ya, tanda tangan di KHS di registrasi itu kurang lebih sama dengan tanda tangan yang Jokowi Presiden. Kapan kita discover tanda tangannya Presiden itu? Ya, kan barusan ketika dia jadi presiden, bukan dari jadi loh. Bisa jadi tanda tangannya dicocok-cocokkan dengan tanda tangan yang ada di KHS itu, gitu loh. That's the point. Itu bisa jadi itu salah satu hipotesa kan. Ya memang so far ya yang bisa kita lakukan hipotesis itu kan. Iya, ketika dia mengambil ijazah itu sebagai pattern, gitu kan. Dicari namanya Joko Widodo yang agak mirip-mirip lah ya kan. Maka kemudian tanda tangannya pun dibegitukan. Tapi itu baru hipotesa. Kalau kita mau mengatakan itu otentik tanda tangan Jokowi, maka kita bandingannya itu antara registrasi tadi itu ataupun skripsi misalnya itu dengan tanda tangan dia di masa presiden. Bukan, di masa umur segitu juga, tapi dokumen yang lain. Cuma masalahnya dokumen misalnya yang lain. Dokumen bank, buku tabungan, misalnya gitu loh. Cuma dokumen lain itu nggak pernah muncul. Ya itu. Nggak pernah muncul. Jangankan yang dokumen lainnya, yang lab foreign ini aja nggak muncul. Nah, contoh misalnya kita bicara foto ya. Kan foto itu perkara yang tidak mudah kalau kita mau membuat ijazah backdate, ya kan? Kira-kira 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Kan kita harus mencari foto kita yang 30 tahun yang lalu. Belum tentu ada kan kalau foto lagi tamasya, lagi apa barangkali ada, tapi yang lagi pas foto gitu kan nggak gampang kan. Nah, dalam konteks ini ya bisa jadi dicarilah yang foto yang paling mirip kan, yang dimirip-miripkan gitu. Nah, itu gimana kalau ini? Karena kan Mas Lutfi bilang sepanjang itu foto mau dia sarjana muda, tidak lulus dan lain sebagainya, sepanjang foto ijazahnya masih yang kacamata belah tengah, kumisan itu bukan Joko Widodo presiden. Atau kita harus skeptis lah. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah dalam teori pembelaan ya, karena Mas Lutfi ini kan puluhan tahun sama Mas WA.
Boleh kita mengatakan demikian dalam arena publik seperti ini? Oh iya, boleh. Kita bahkan bisa minta kepada hakim supaya foto ijazah ini misalnya ditampilkan di screen yang gede gitu kan. Kemudian kita tampilkan ahli untuk menjelaskan. Ada perbandingan kiri dan kanan. Ya, foto yang lama lah, kan ada juga beredar foto-foto lamanya Jokowi gitu kan, bandingkan dari ukuran hidungnya, ukuran matanya, ukuran mata ke hidung dan sebagainya lah. Ya, anatominya. Dan itu klien Anda itu ahli sudah. Oh iya, dan dia juga punya ahli yang kan bisa dihadirkan. Dan kami kemungkinan juga kalau betul-betul sampai ini nekat ditolak dari nota perlawanan kita, kita kemungkinan juga bukan hanya ahli dalam negeri yang akan kita hadirkan. Kita mungkin akan siapkan ahli dari luar negeri supaya jangan ada lagi keraguan di antara kita. Seperti kasus Jessica Wongso dulu. Orang kemudian bertanya-tanya ya, kalau nota perlawanan dikabulkan, berarti the game is over, ya kan? Berarti Dr. Tifa akan bebas dari dakwaan dan kemudian penuntutan atau proses selanjutnya. Bagaimana dong dengan nasib pembuktian ijazah ini? Ya masih ada kan saya sebetulnya kalau tuntutannya Jokowi itu kita disuruh membuktikan, bukan yang burden of proof itu ada pada pihak yang menuduh. Namun kita ini tidak pernah diberikan kesempatan untuk proof itu ya. Kalau apa itu di talkshow itu kan bukan pembuktian ya, tidak punya nilai yuridis lah, tidak punya nilai apa itu yuridis evidence lah gitu ya. Sehingga yang kita lakukan itu di CLS, di sidang-sidang perdata, cuman semuanya adalah di NO ya, sehingga tidak punya kesempatan. Nah harapan kita adalah adanya nanti putusan kasasi ya, yang menekankan bahwa melakukan untuk kita diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian, dan kami sudah melakukan pembuktian itu ya, bahkan kami telah meminta kepada Jokowi untuk hadir bersumpah Pak bahwa betul itu ijazah, dia punya ijazah asli. Polri pun kita minta untuk bersumpah. Rektor UGM juga kita minta untuk bersumpah menyatakan bahwa betul ijazahnya itu asli, atau UGM pernah menerbitkan ijazah yang seperti di dalam spesimen yang dimuat oleh Dian Candi. Itu adalah yang telah kita lakukan pembuktian, dan menurut kami kalau hakim di PN Solo itu mendasarkan pengamatannya pada hasil pembuktian kita ya, itu pasti akan dikatakan terbukti karena dia menolak untuk bersumpah dan sebagainya ya. Hanya masalahnya terus kemudian di NO ya. Sekarang kita menunggu putusan kasasi untuk kasus perdata. Nah sekarang kalau Mas Refli bertanya apakah ini game over untuk kasus ini, sebetulnya tidak. Kan ada juga laporan kita di Mabes Polri yang mengadukan Jokowi lah, itu diaktifkan lagi, di-reactivate itu itunya laporan kita ya, supaya itulah yang kesempatan untuk melakukan pembuktian di sana gitu kan, di kasus pidana yang dilakukan oleh kawan-kawan yang mengadu atau yang melaporkan ke Baris-Krim gitu, yang dulu sempat dihentikan di tingkat penyelidikan gitu. Nah, itu masih bisa, atau melakukan lagi karena dikatakan tidak diterima, kita mengajukan laporan baru gitu kan gitu. Oke, saya mewakili pertanyaan publik ya. Bentar, ini saya jawab juga pertanyaan yang sama ya. Jadi kalau saja kita itu tidak dijegal dengan berkas perkara yang tidak diserahkan dari sejak awal, kemungkinan kita akan masukkan masalah lapor yang ternyata tidak ada dalam daftar barang bukti, juga orang yang memeriksa ke dalam daftar saksi atau ahli, maka kemungkinan kita akan dikabulkan dan itu menjadi alasan utama dari majelis hakim. Lantas bagaimana? Kemungkinan besar majelis hakim akan menyatakan karena ini tidak diajukan maka keberatan diterima, perlawanan diterima. Ya, kemudian berarti apa skenario berikutnya? Terpaksalah mereka mengajukan surat dakwaan baru dengan menyampaikan lapor-lapor tadi itu. Ya. Tapi dengan tidak adanya itu, kalau toh kita dikabulkan perlawanannya itu, maka ada dua skenario. Yang pertama, JPU harus memperbaiki surat dakwaan.
ya sesuai dengan apa yang dikabulkan gitu kan. Kemudian atau ini JPU tidak akan ajukan surat dakwaan baru dan kemungkinan besar memang tidak akan ajukan gitu kan. Yang terjadi kemudian dark number. Seperti yang pernah kita bicarakan pada waktu podcast yang lalu. Di mana JPU ya sudahlah, toh aku nggak akan bisa mengajukan lapor karena aku nggak diberi oleh kepolisian, oleh penyidik kan gitu. Nah terus ngapain juga aku ajuin terusin. Sementara Jokowi juga bisa tidur nyenyak karena nggak perlu harus dicecar di ruangan sidang gitu kan. Kemudian mungkin para terdakwa, klien-klien kita mungkin juga merasa nyaman ya kan, karena tidak harus menghadapi persidangan yang tidak fair gitu kan. Yang harusnya memang tidak perlu ada persidangan kan. Ya, tidak perlu ada persidangan kecuali menyidangkan Jokowi telah memiliki ijazah palsu misalnya, gitu loh. Itu seperti itu, skenario yang harus terjadi seperti itu. Oke, misalnya nota perlawanan dikabulkan, berarti jaksa ada 2 option, bisa melanjutkan dengan memperbaiki dakwaan dan diajukan kembali, atau dia kemudian menarik dakwaan. Artinya dakwaan tidak usah ditarik, diam saja. Ya, artinya dia tidak melanjutkan lah. Tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan. Nah, itu berarti pilihan dia ya. Nah, pertanyaan saya adalah sekali lagi bahwa tolong masyarakat diyakinkan bahwa sidang ini adalah bukan sidang untuk membuktikan ijazah palsu Jokowi. Karena sidang ini adalah sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Sidang yang menersangkakan atau mendakwa Dr. Tifa kalau dalam konteks TPDT. Sehingga keinginan masyarakat agar Jokowi menunjukkan dan membuktikan ijazahnya tidak akan pernah terjadi, atau bagaimana? Gini, jadi yang tadi kan sebetulnya dari 2 peristiwa kemarin itu, sidang yang lalu itu Mas Lutfi baru menerangkan tentang peristiwa sidang tanggal 2 Juli. Nah, saya akan masuk kepada peristiwa sidang pada 9 Juli. Yang pada pokoknya inti dari perlawanan kami itu adalah uraian ada 2 hal ya, ada 2 hal. Pertama adalah mengapa pengadilan penuntut umum itu membawa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu adalah yang pertama kita permasalahkan tentang kompetensi relatif ya, tentang apa yurisdiksi pengadilan itu atas tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan itu menerangkan apa ya. Pertama yang diuraikan oleh penuntut umum itu Jakarta Pusat, wilayah Jakarta Pusat, wilayah Jakarta Selatan, yang sebetulnya adalah yurisdiksinya kalau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun mengapa yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya? Karena mendasarkan kepada surat keputusan Mahkamah Agung nomor 114 tahun 2026 itu ya. Yang di situ sebetulnya hanya mengatakan bahwa nanti perkaranya Roy Suryo ya, CS dan kawan-kawan disidangkan di sini gitu kan. Nah, tidak ada secara spesifik itu adalah untuk Dr. Tifa ya, sehingga dari situ kan sebetulnya kabur ya, apakah betul mereka bisa mendasarkan kepada surat keputusan Mahkamah Agung ini ya, itu yang pertama. Yang kedua yang kita nilai sebagai perlawanan yang utama atau yang kedua setelah itu adalah tentang error in objecto itu tadi, bahwa yang dilakukan kajian oleh klien kami atau oleh terdakwa Dr. Tifa ini adalah kajian terhadap dokumen digital yang dimuat oleh Dian Sandi di akun X-nya. Itulah yang dikaji ya. Jadi seharusnya yang punya kepentingan hukum untuk mengadu itu adalah Dian Sandi, karena tidak pernah Dr. Tifa itu mengkaji dokumennya milik Jokowi. Yang ingin kami katakan adalah berarti Jokowi ini tidak mempunyai legal standing untuk mengadu. Yang berhak mengadu itu, yang bisa dirugikan itu adalah dokumen digitalnya yang dimuat oleh Dian Sandi ya. Nah, sejauh ini apapun yang dimuat oleh
Dian Sandi tidak pernah dikomentari, oh itu yang dimuat Dian Sandi itu palsu atau itu asli. Tidak pernah ada komentar dari Joko Widodo maupun dari pendukung-pendukungnya yang membantah itu. Dan Dr. Tifa yang adalah yang dikaji adalah dokumen digital ini. Jadi yang ingin kami katakan di situ adalah bahwa Jokowi sebetulnya tidak mempunyai legal standing untuk mempermasalahkan, untuk mengadukan Dr. Tifa gitu. Itu intinya. Tapi kan kalau awam mungkin agak sulit ya menerima ini kan. Kalau itu yang terjadi berarti semacam anti klimaks. Karena kasus dihentikan. Sebentar. Dalam tanda kutip tapi. Saya atas pertanyaan yang sama kan saya belum jawab. Oh iya, oke, serius. Kan tidak harus sama atau kakak beradik kan harus. saya pikir ini kakak adik seperguruan jadi udah cukup sama. Yang kakak yang siapa, yang adik yang siapa? Yang guru siapa? Podo kakak ya. Jadi begini. Oke, silakan. Ada dua hal dalam konteks orang awam harus memahami ini. Yang pertama itu tentang kalau orang dituduh telah mencemarkan nama baik, maka haruslah ketahuan fakta sebenarnya itu seperti apa. Sehingga seseorang bisa mengatakan bahwa ini mencemarkan nama baik. Kemudian yang kedua, seseorang yang mencemarkan nama baik itu harus juga dibuktikan bahwa dia sebetulnya tahu bahwa yang dia katakan itu mencemarkan nama baik. Kalau dia tidak bisa dibuktikan bahwa dia tahu atau tidak tahu, ya tidak bisa dituduh dengan pencemaran nama baik. Bisakah JPU membuktikan bahwa Roy dan Tifa itu sebetulnya tahu bahwa itu ijazahnya asli atau tidak asli? Kemudian dia akan dituduh sebagai telah mencemarkan nama baik. Apakah bisa dibuktikan itu dalam suatu bentuk percakapan dengan siapa kayak misalnya atau di dalam mana? Sebetulnya aku tahu itu sebetulnya asli ya, tapi ini kok ada kesempatan. Misalnya begitulah, ya. Kemudian yang ketiga, yang namanya kepemilikan tadi yang disampaikan si Dian Sandi Utama itu, ya, itu juga haruslah Jokowi mengatakan terlebih dahulu bahwa ijazahku itu identik atau tidak identik dengan yang ditunjukkan oleh Dian Sandi Utama. Selama dia tidak pernah mengklaim punyanya dia itu identik atau tidak identik dengan Dian Sandi Utama, ya nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ini punya aku tuh sama dengan itu. Kamu jangan menghina aku dan mengatakan itu palsu. Misalnya begitu loh. Ya, terus masih ngomong lagi, sudah disomasi istilahnya begitu kan, masih ngomong terus gitu kan, masih ributin terus, lah itu baru bisa menjadi persoalan. Nggak pernah ada somasi, nggak pernah ada apa, tahu-tahu marah, merasa terhina sehina-hinanya. Saya mempermudah. Dalam laporan polisi LP tanggal 30 April dia mengatakan dokumen yang dituduhkan milik saya. Jadi dia nggak mengatakan, jadi dokumen sandi itu dokumen yang dituduhkan milik saya. Jadi artinya dia sendiri tidak mengakui bahwa itu adalah dokumen dia sebenarnya. Karena dalam laporan itu yang dituduhkan milik saya. Bagus, itu berarti sudah mempermudah saya itu. Itu. Kalau dia sendiri mengatakan bukan itu dokumen yang punya saya, begitu kan, tidak identik dengan punya saya. Bahasa yang dituduhkan milik saya. Makanya dikatakan guru saya ini udah bener. Aku nggak dianggap mencemarkan nama baik kok mengatakan guru saya. Jadi kita ini betul kan membocorkan skenario kan. Sebetulnya ini di pokok perkara. Cuman kami yakin tidak akan sampai ke pokok perkara gitu loh. Kepedian kami itu begitu. Karena berdasarkan uraian perlawanan yang kami sampaikan di persidangan itu surat dakwaannya itu pantas untuk tidak diterima. Intinya sebetulnya tidak layak untuk disidangkan perkara ini atas dasar uraian surat dakwaan yang inkonsisten tadi ya. Jadi, yang paling lucu adalah penggunaan pasal 32 dan 35. 35 itu ya. Tiba masa tiba akal 12 tahun. Entah peristiwanya apa, perbuatannya itu apa. kan pasal high call ya. Pasal high call itu dengan dikasih pasal-pasal itu dengan harapan bisa ditahan gitu kan. Terus kalau mau ditahan sudah keluar surat perintah penahanan, terus
backing, saya minta RJ gitulah kira-kira. Ya. Kulo nuwun ampun, tekel lutut ya kira-kira. Tapi yang dihadapi ternyata orangnya bandel. Orangnya begitu kuat gitu. Ada kecualinya yang Oke. Jadi kembali pada pertanyaan publik, berarti anti klimaks dong. Artinya nanti sidangnya selesai. The game is over. Kemudian tidak ada lagi pembuktian ijazah dan penonton kecewa. Belum tentu. Epstein. Coba sampai sekarang nggak dibuka-buka toh persidangannya. Terus saja ketika urusannya dengan nomor satu dari suatu negara. Masukkan ke konteks dulu Epstein file. Epstein itu maksudnya apa dulu? Oh ya, mungkin dia nggak ngerti ya. Udah tahu dia belum masuk ke situ. Saya tuh tahu Epstein dari klien Anda. Dia sampai mengadakan webinar tentang Epstein Files. Boleh jadi dia akan semakin orang semakin akan terangsang berpikir memang bohong ini. Kenapa sudah sampai ke pengadilan tetap saja ternyata tidak diajukan lapor itu? Apa maksudnya? Itu akan begitu. Akan semakin orang akan tergila-gila dengan kasus ini. Oke, artinya Jokowi kalau betul dia punya ijazah palsu dengan bentuk surat dakwaan seperti ini, dengan bentuk daftar barang bukti seperti ini, dengan bentuk daftar saksi dan ahli seperti ini, dia sangat dirugikan. Kecuali kalau dia punya ijazah asli, bukan ijazah palsu. Tadi bilang ijazah palsu. Enggak, kalau dia punya ijazah asli, maka dia sangat dirugikan dengan tadi itu. Kecuali dia tidak punya yang asli. Itulah. Dan boleh ahli, itulah tidak boleh apa? Tidak boleh maliang. Maksudnya apa? Itulah itu apa? Bukan, tidak boleh maliang kecuali. Kan kalau orang tidak boleh mancilo. Ada mancilo. Ada kecualinya itu. Saya juga menduga mengapa kok itu bukti lapor itu kok tidak disertakan dalam daftar barang bukti. Memang nggak ada. Karena pertama kalau toh ada bunyinya identik tidak identik. Padahal menurut ahli yang kami telah hadirkan di persidangan CLS itu, dia mengatakan ahli kepolisian ini siapa? Ugroseno. Kok ahli-ahli mau bilang Ugroseno aja. Belum sampai. Anda memotong kalimat saya. Oke. Belum sampai. Ugroseno mengatakan yang namanya, kan kami jadikan ahli di persidangan di CLS di CLS kan jadikan yang namanya lapor, pengujian tentang asli tidak asli adalah binari. Binari itu 1 atau 0 gitu kan. 1 atau 0 itu kalau dalam hal ini binari itu artinya palsu atau asli. Hanya ada 2 kemungkinan. Jadi nggak ada abu-abu. Tidak ada nomenklatur identik dan tidak identik itu tidak ada. Karena gitu karena sama-sama palsu itu identik bisa kan? Iya, sama-sama jadi palsu. Jadi 14 diproduksi bareng, berarti 15 dibandingkan ya identik. Identik, ya. Tapi kalau asli dan tidak asli mutlak kan gitu. Ya, jadi adanya kemungkinan itu, ya gitu. Kalau yang soal 14 ijazah itu memang pernah saya dengar itu. Misalnya saya punya tanda tangan ini. Saya mengatakan yang ini saya tanda tangannya sudah dipalsuin. Maka saya akan diminta 15 kali tanda tangan. Untuk mengecek apakah betul tidak ada yang identik dari gerakan-gerakan tangan saya. Sekarang pertanyaannya adalah untuk kepentingan Roy Suryo misalnya. Kalau seandainya eksepsinya ini diterima atau nota perlawanannya dikabulkan, katakanlah dikabulkan mutlak ya, keseluruhan dikabulkan dan kemudian persidangan berhenti ya. Yang ini yang kedua ini kan yang ada statusnya ya tentang tersangkanya ya. Itu yang dimaksud eksepsi nota perlawanan kemarin, bukan Prapit, nota perlawanan kemarin. Oh, nota perlawanan bukan Roy Suryo. Bukan, maksudnya saya bicara tentang pengaruhnya ke Roy Suryo. Oke. Nah, kalau saya sependek pengetahuan saya, itu kontur dakwaan itu kurang lebih sama. Pasal-pasal yang digunakan, kemudian penempatan dakwaan pertama, primer subsidiar, dakwaan kedua, primer subsidiar, dakwaan ketiga, dakwaan keempat, itu sama. Pasal 434 duluan, 433 dengan jungto-jungtonya, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 dulu. Aktus seriusnya pada dasarnya sama. Ya.
yang membedakan paling cuma link yang disertakan dari 28 link itu unfortunately lucumanan. Dr. Tifa cuma 5, Roy Suryo itu dibilang 7 tapi kayak kelihatan cuma 6. Nanti saya lihat lagi. Nah, berarti kan kalau misalnya 7 lah 12. Berarti 26-nya punya siapa? Ya, bukan aktorisnya yang relevan dengan terdakwa. Dimasukkan ke sana semua kan 28 link itu dimasukkan semua. Let's say itu diterima. Bagaimana dengan nasibnya Roy Suryo misalnya? Ya, jadi kalau itu diterima, konstruksi hukumnya, maka kasusnya Roy pun harus berhenti. Kenapa? Karena mens rea dan actus reusnya itu sama. Mereka kan hampir selalu pergi kemana-mana barengan. Kalau toh ada 1-2 kali di acara-acara tertentu, itu kan dengan konten yang sama juga. Nggak ada yang baru kan. Yang disampaikan ya kurang lebih itu juga gitu kan. Jadi harus dengan konstruksi hukuman yang sama ini, dia harus berhenti. Jangan coba-coba jaksa membawa ini ke muka sidang. Oke, jadi ketika misalnya Dr. Tifa dikabulkan nota perlawanannya, maka yang terbaik bagi jaksa tidak meneruskan sidang, tidak menggunakan haknya untuk menuntut, untuk melakukan pendakwaan, untuk membacakan dakwaan. Begitu. Dan itu boleh. Berarti dia mencabut surat yang sudah disampaikannya ke majelis, ke pengadilan negeri. Atau kemungkinan dimenangkan, mengajukan. Sekarang ini tim hukumnya Roy Suryo kan hanya baru satu adalah tentang sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan itu kan. Terus kemudian diikuti dengan pasal 32 ayat 1. Ayat 1 tentang pasal itu. Nah, kalau ini ditolak ini ya, supaya punya nilai eksekutorial ya. Nah, tim hukumnya Roy Suryo bisa mengajukan sah dan tidaknya penetapan tersangka. Nah, akan lebih dikuatkan kalau ini ditolak gitu kan. Ya gitu loh, karena ureannya kan hampir sama, aktoriusnya hampir sama, sehingga mengajukan pra peradilan untuk dengan materi penetapan sah dan tidaknya tersangka menjadi lebih relevan dan mempunyai kans untuk dikabulkan di tingkat pra peradilan gitu. Tapi harus berproses juga. Harus berproses juga. Tidak otomatis. Kecuali kalau belum dimasukkan surat dakwaannya. Jadi nggak bisa dicabut lagi surat dakwaan itu. Karena surat dakwaan itu sudah dimasukkan per tanggal 22 Juni. Jadi hebat sekali, cepat mereka. 22 Juni pelimpahan tahap 2, tapi 22 Juni juga dilimpahkan ke pengadilan negeri gitu. Jadi inilah yang mereka tidak antisipasi bahwa sidangnya akan terpisah. Mereka menduga bahwa akan satu meja semua karena saksi-saksinya sama semua akan hakimnya sama, sekali putusan dapat 2 gitu kan, kira-kira. Ternyata ada strategi yang berbeda ya. Mengajukan pihak yang satu mengajukan pra peradilan yang menurut saya cukup strategis bahwa pilihan kami untuk tidak pra peradilan juga cukup strategis karena sudah kita tanpa harus melakukan pra peradilan sudah dikerjakan oleh orang diwakili lain. Dan kita bisa nikmati hasilnya juga tanpa keringat gitu. Jadi kalau belum dimasukkan, belum dilimpahkan ke pengadilan, itu memang ada beberapa alasan JPU untuk tidak mengajukan tuntutan entah pakai deponering atau penghentian penuntutan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau deponering tadi itu atau menutup perkara demi kepentingan umum juga ada gitu. Ada beberapa forum untuk dia bisa gunakan. Tapi kalau memang sudah masuk ke pengadilan, lebih baik ya pakai forumnya eksepsi itu, atau perlawanan itu. Jadi begitu dinyatakan bahwa statusnya sebagai tersangka tidak sah, ya sudah. Gini, Anda sebagai lawyer Dr. Tifa ya, yang digendang-gendangkan terus untuk melawan Jokowi dan lain sebagainya, merasa dilematis nggak ketika membuat nota perlawanan yang maksudnya adalah mengakhiri proses hukum?
yang ada? Enggak sih kalau saya. Enggak ya. Karena kami merasa bahwa ini adalah jauh dari esensi perkara yang tidak akan mengadili keabsahan ijazah. Ini soal ada kemungkinan apa itu mencemarkan nama baik atau tidak, sehingga menurut kami ini memang harus diterima nota perlawanan kami gitu loh. Dan itu misalnya kalau nota perlawanan itu diterima, bagi lawyer adalah itu success story. Oh ya, itu glory itu. Suatu victory itu. Ya, dengan kenyataan tidak adanya dalam daftar bukti hasil lab krim tadi itu semakin menegaskan perjuangan kami itu benar. Ini tidak layak maju ke muka sidang kok. Jadi bukan persoalan kami tidak yakin dengan kebenaran tentang ijazah itu, nggak ada hubungannya dengan itu, gitu loh. Tapi ibaratnya orang misalnya anak kecil gitu ya, dia melakukan kenakalan gitu ya, nggak harusnya dia dikeluarkan dari sekolah gitu. Kok harus dikeluarkan dari sekolah? Padahal itu kesalahannya kalau dikatakan dia salah ya, misalnya gitu ya sederhana saja. Lah ini tidak salah bahkan gitu loh. Ini tidak salah kok kemudian kita mau dikriminalisasi. Kriminalisasi itu yang kami lawan. Karena prinsip itu sama juga di saya ya, sebagai lawyernya Mas Roy. Loh, ini dia sekarang sebagai host atau sebagai lawyer? Host lawyer gitu ya. Karena from the beginning. Kan dulu kan kita satu grup kan dulu kan. Jadi from the beginning kita kan mengatakan kan bahwa kasus ini bahkan tidak layak untuk di LP-kan. Jadi dalam tahap penyelidikan pun sudah tidak layak. Tahap penyidikan tambah tidak layak. Tahap penuntutan tidak layak juga sesungguhnya. Cuman kan terkesan dipaksakan untuk dilayak-layakan. Nah, itulah sebabnya kita mengatakan bahwa ini kasus bukan ranah pembuktian ijazah Jokowi. Ini kasus hanya untuk mengkriminalisasi Dr. Tiva dan Mas Roy dengan tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu yang paling kausa primanya itu kan sebenarnya. Karena itu kita memberikan pembelajaran ke publik. Jangan nabu gendang terus, ini ditari yang salah ini. Nah, sementara kita berharap CLS kan, CLS di Solo ada hasilnya, plus tim pemburu ijazah palsu yang saat ini terus menerus memberikan tambahan bukti kepada Bareskrim Mabespori. Tapi unfortunately sampai sekarang baru sebatas dumas, pengaduan masyarakat gitu. Nah, barangkali ya kalau kasus ini selesai, maka Dumas itu bisa meningkat jadi LP. Karena kan theoretically kan harusnya tidak boleh kan, ketika kasus ini sedang berproses itu nggak boleh. Tapi dia udah nggak sopan duluan, karena kasus TPUA itu diproses di Bareskrim itu baru dihentikan tanggal 22 Mei 2025. Sementara pelaporan Jokowi dan prosesnya itu sudah dimulai tanggal 30 April. Jadi ini belum selesai, ini sudah dimulai. Kan ada kan di dalam ini Anda kan diskriminasi. Pakai perlindungan saksi dan korban kan. Itu pasti dari dari Al-Kathiri itu. Gimana nggak tahu kan kita pernah satu grup. Walaupun itu nggak aktif. Aku nggak aktif. Tapi aktifnya di belakang layar dia. Apa lagi, Mas? Kalau saya ini di buku alumni itu ya tercetak di Joko Widodo alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah itu ya, kalau zaman dulu kayaknya nggak ada yang namanya template terus salah ketik ya. Dulu kan pakai kayak Rafido ditempel-tempelkan gitu loh, sehingga sulit untuk kemungkinannya itu salah ya. Dan apalagi kalau mengingat SMA Negeri 6 Surakarta itu belum ada pada zaman itu, sehingga itu adalah benar Joko Widodo alumni SMA Negeri 6 itu benar, sehingga kita harus menyelidiki ini informasi yang data kelulusan tahun 80 itu ada nggak namanya Joko Widodo, itu adalah yang akan kita tuju. Nah, apabila itu terbukti, sehingga yang diterima di UGM itu adalah Joko Widodo alumni SMA Negeri 6 ya, bukan yang alumni SMPP 40 itu tadi. Oke, saya mengungkapkan satu skenario. Kenapa kemudian Jokowi dikatakan alumni atau alumnus SMA Negeri 6 Surakarta?
Ya kalau saya tahu arah pertanyaan. Padahal dia SMPP. Iya, SMPP. Kalau nggak salah SMA Negeri 6 Surakarta itu baru ada eksis 86 ya. Iya. Tahun 86. Ya. Jokowi sendiri 85 udah lulus UGM kan. Ya gara-gara buku alumni itu. Biar untuk dikesankan bahwa ini salah tulis. Harusnya Surakarta bukan Yogyakarta kan begitu. Ya. Jadi setelah adanya masalah pada daftar barang bukti yang kami sampaikan tadi itu, tidak ada hasil lapor itu, janggal itu kan. Jadi kemudian kita mengkompilasi gitu ya seluruh kejanggalan dalam perkara ini. Yang pertama itu dari sejak foto ijazah. Yang kedua dia tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya ke publik. Yang ketiga yang namanya lulusan SMA-nya itu seperti dalam buku alumni. Yang keempat perubahan nama dari SMPP ke SMA 6 yang kita tahu baru tahun 86. Yang kelima skandal di KPU. Ya berapa kali kita harus melakukan ini itu ya seolah-olah ditutup-tutupi. Kemudian yang keenam apa lagi? Keenam tuh Gerindra waktu tahun berapa itu pemilu? Nomor 6 dia. Artinya begitu banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini. Gitu yang keenam banyak. Yang di Dirtipidum waktu press conference ternyata di situ sarjana muda cuma. Yang dilingkari program sarjana muda gitu. Kemudian yang ketujuh kartu hasil studi transkrip nilai yang ternyata memang untuk sarjana muda tiba-tiba ada tambahan lain yang kalau digabungkan itu menjadi 160 lebih gitu yang nggak mungkin rasanya. Kalau nggak salah kan kita kan maksimal 140 ya kalau S1 gitu. Lagi kemudian upaya untuk sedemikian rupa agar para tersangka ini mau mengajukan RJ. Lalu Pak Kasmujo, jangan lupa Kasmujo. Kemudian SMA-nya salah ketik. Sebenarnya salah ketik. Terus mantan rektor nyabut pernyataannya. Rektor UGM sudah berubah, tidak lagi menyebut dia sebagai insinyur, tapi sebagai alumni. Karena alumni itu tidak harus tamat. Orang yang pernah pegang kartu mahasiswa itu disebut juga masuk dalam yang namanya organisasi alumni itu. Apalagi kalau dia berhasil. Jadi itu terlalu banyak. Dan kalau saya kan punya buku alumninya asli ya, buku alumni asli. Saya telusuri di situ ya. Yang lulus 5 tahun itu sedikit sekali. Ya, rata-rata lulusnya 7 tahun gitu. Kalau jangan nanya. Jangan. Oke, kamu itu pencemaran nama baik ya. Kita ada azan. Kita berhentikan dulu, don't go anywhere. Pemirsa sekalian. Commercial break. Ya, kita berhentikan dulu, nanti kita bangun yang baru lagi. Buat yang baru lagi, biar keren kita kan, biar keren cadas. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini dan silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh dua wing attacker ini. Jadi dalam pola permainan Dr. Tiffany formatnya itu 4-3-3. Nah 4-3-3 ini dengan 3 penyerang. Di tengah namanya Al-Katiri. Kemudian right wingnya Wirawan Adnan. Kemudian left wingnya Lutfi Hakim. Jadi 4-3-3. Dia kayak coachnya ya. Ya coachnya Argentina. Yang curang itu. Oke, kita don't go anywhere. Kita akan mulai lagi dan kita hentikan dulu video ini. Kita akan buka video yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.